Assalamualaikum, halo anak-anak. Hari ini kita belajar matematika ya, yaitu tentang pengukuran tidak baku. Alat yang digunakan untuk menghitung besaran panjang, tinggi, lebar suatu benda disebut alat ukur. Nah, ternyata alat ukur itu ada dua. Yang pertama yaitu alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Adapun contoh alat ukur baku yaitu yang pertama ada penggaris, rolmeter, dan yang ketiga jangka sorong. Sedangkan contoh alat ukur tidak baku yaitu yang pertama ada jengkal, yang kedua ada langkah kaki, yang ketiga ada depak, dan yang keempat ada batang korek api. Untuk kali ini kita akan belajar mengukur benda dengan alat ukur tidak baku. Yang pertama ada jengkal. Apa sih jengkal itu? Ukuran sepanjang jari tangan, rentangnya yaitu dari ibu jari sampai kelingking. Jengkal tangan biasa digunakan untuk mengukur panjang meja. Kita coba mengukur panjang meja menggunakan jengkal ya. Silahkan anak-anak perhatikan, ada 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Jadi panjang meja ini adalah 4 jengkal. Selanjutnya yaitu depak. Apa sih depak itu? Depak adalah rentangan tangan kanan dan kiri. Depak bisa digunakan untuk mengukur panjang papan tulis. Ayo kita coba mengukur panjang papan tulis ini menggunakan depak. Hitung bersama-sama ya. Kira-kira ada berapa depak panjang papan tulis ini? 1 depak, 2 depak, 3 depak. Jadi panjang papan tulis ini ada 3 depak. Contoh yang ketiga yaitu langkah kaki. Langkah yaitu jarak antara dua kaki. Langkah bisa digunakan untuk mengukur jarak antara rumah dengan pohon. Ayo kita coba menghitung jarak antara rumah dengan pohon ya. Silahkan anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, untuk langkahnya kita mengukurnya dari pohon dulu. Kira-kira ada berapa langkah sampai rumah? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Jadi jarak dari pohon ke rumah adalah 6 langkah. Contoh yang terakhir yaitu menggunakan batang korek api. Batang korek api bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Bisa itu buku, pensil, tempat pensil, dan lain-lain. Sekarang kita coba mengukur lemari menggunakan batang korek api. Kira-kira ada berapa batang korek api ya tinggi lemari ini? 1, 2, 3, 4. Ternyata tinggi lemari ini ada 4 batang korek api. Untuk selanjutnya, ayo kita buka halaman 23. Siti dan teman-teman asyik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni.
Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Ini adalah tali layang-layang Udin dan ini adalah tali layang-layang Beni. Coba anak-anak perhatikan, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Sedangkan panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Ingat ya, satu jengkal itu dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Nah, anak-anak bisa juga mengukurnya dengan depa. Depa yaitu tangan kanan dan tangan kiri kalian direntangkan. Jadi satu depa itu dari ujung jari tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri. Jadi tangannya direntangkan ya, dua-duanya ya, itu namanya satu depa. Ayo kita hitung bersama-sama. Ini panjang tali Udin ada 30 jengkal Udin, sedangkan panjang tali layang-layang Beni ada 20 jengkal Udin. Jadi tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Nah anak-anak, jadi jengkal dan depa itu disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Selain jengkal dan depa, masih ada lagi contoh satuan panjang tidak baku lainnya seperti pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lainnya. Jadi kalian nanti bisa mengukur panjang tidak baku menggunakan salah satu contoh di samping ya. Tugas yang pertama, buka halaman 25 dan 26. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Yang pertama, berapa panjang ikat pinggangmu? Yang pertama, ukur dengan pensil. Dan yang kedua, ukur dengan jengkal. Berapa panjang ikat pinggangmu? Diukur dengan pensil dulu ya. Ada berapa pensil itu? Silakan anak-anak hitung di bukunya ya, biar lebih jelas ya. Ada berapa pensil panjangnya? Betul sekali, ada 8 pensil. Dan yang kedua, silakan anak-anak ukur menggunakan jengkal. Ada berapa jengkal ya panjang ikat pinggangmu? Silakan anak-anak hitung. Betul sekali, ada 10 jengkal. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Coba anak-anak lihat ada berapa ya? Dan alat ukur yang digunakan yang pertama yaitu menggunakan jengkal. Ada berapa panjang penggaris kayu? Kita hitung coba sama anak-anak ada berapa jengkal itu? Dan yang kedua, mengukurnya menggunakan batang lidi. Untuk soal nomor 3, karena tidak ada tongkat pramuka, silakan anak-anak ganti dengan gagang sapu ya. Silakan anak-anak hitung berapa panjang gagang sapu menggunakan jengkal dan panjang gagang sapu menggunakan batang lidi. Sedangkan yang nomor 4, ada berapa panjang lengan kirimu? Silakan anak-anak hitung menggunakan jengkal dan yang kedua menggunakan pulpen. Sedangkan untuk soal nomor 5 yaitu silakan anak-anak mengukur panjang tali sepatu. Yang pertama menggunakan jengkal, yang kedua menggunakan batang korek api. Sedangkan untuk tugas 2 dan 3, ayo kita buka halaman 41 dan 42. Siti ditemani ibu belajar di kamar. Siti ingin membandingkan panjang benda-benda yang ada di kamarnya.
Siti mengukur panjangnya menggunakan jengkal. Ayo lakukan kegiatan seperti Siti. Bandingkanlah panjang benda di kamarmu. Tulis hasil pengukuranmu dalam tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabelnya. Nama bendanya yang pertama ada bantal, yang diukurnya yaitu tepi bantal ada berapa jengkal ya. Yang kedua bantal guling, yang diukurnya yaitu tepi bantal guling ada berapa jengkal. Yang ketiga kasur, yang diukurnya tepi kasurnya ada berapa jengkal. Yang keempat ada meja belajar, ukur tepi mejanya ada berapa jengkal. Yang kelima buku gambar, hitung ada berapa jengkal. Selanjutnya yaitu mari membuat tangga untuk meraih bintang. Susun kotak-kotak di bawah ini, susun sesuai urutan panjang sisinya. Mulailah dengan hasil terpendek, kemudian lanjutkan hingga hasil terpanjang. Gunting kotak-kotak tersebut lalu tempelkan. Ingat ya, menyusunnya dari yang terpendek. Jika sudah tersusun, raihlah bintangmu. Jadi anak-anak harus ingat yang disusunnya itu terpendek ya. Di sini bisa dilihat ada kertas yang ukurannya 4 jengkal, 3 jengkal, 2 jengkal, 6 jengkal, 5 jengkal, dan 1 jengkal. Silahkan anak-anak mengguntingnya pelan-pelan saja supaya rapi. Lalu urutkan. Yang terpendek paling atas. Disusun sampai ke bawah sehingga membentuk tangga. Nah, contohnya seperti ini ya susunannya. Jadi anak-anak gunting dulu semuanya baru disusun ya. Oke, hore, aku berhasil meraih bintang. Nah, sekian pelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.